Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang para ikhwan dan ikhwat fillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam hal kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Para pencinta media sosial, IG, TV, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, mari kita gunakan media sosial ini dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Amin ya. Kali ini saya Miftahul Khairiyah akan sharing dengan Ustadz Mukhlis Sanjaya terkait ghibah. Jadi temanya hari ini adalah kebiasaan ghibah, ya kan? Lah, ghibah itu kan suatu penyakit yang nggak kerasa kalau itu penyakit, karena penyakit yang amat nikmat. Dulu ghibah itu ada di tetangga, di depan rumah, di tempat-tempat umum, di pasar atau di mana ketika seseorang bertatap muka secara langsung ya. Terus ketika bertemu teman lupa terus ghibah kemana-mana. Zaman sekarang nggak hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia media sosial juga dibuat ajang ghibah. Jadi mari kita jaga diri kita agar diri kita terhindar dari hal-hal yang buruk seperti ghibah. Sekarang nih Pak, mau tanya, bagaimana sih cara merespon yang tepat ketika kita dighibahin seseorang? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah itu memang sesuatu yang sangat nikmat ya, seperti yang disampaikan sama moderator kali ini. Temanya sangat seru sekali, apalagi ini tema yang sangat digandrungi sama emak-emak ya. Ini tema yang menjadi bumbu penyedap dalam setiap pertemuan oleh emak-emak. Kalau pertemuan nggak ada ghibah itu rasanya seperti soto tapi nggak ada garamnya ya. Ya seperti jadi kurang nikmat gitu rasanya ketika ketemu teman, ketemu teman, salah famili, keluarga, tetangga. Kalau nggak ghibah itu kayaknya nggak nikmat. Nah, memang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Namun yang perlu kita perhatikan terkait ghibah ini memang hal yang sangat penting ya, karena dengan ghibah itu dosa-dosa, amal-amal kita itu akan hilang, menambah dosa dan menghilangkan amalan-amalan. Jadi di antara penghapus amal itu adalah ghibah. Emang sekali kan jenengan semuanya sholat, khusyuk, banyak beramal, banyak bersedekah, tetapi ketika sampai melakukan ghibah itu sama halnya dengan jenengan menghapus amalan-amalan yang telah jenengan lakukan. Oleh karena itu pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan mindset kita, perubahan cara pola pikir kita terkait ghibah. Kita ingat ghibah, ingat amalan kita dihapus. Jadi ketika kita ghibah, kita ingat ya Allah, astagfirullah, eman nanti amalan saya sudah khusyuk sholat, Allah hapus gara-gara ghibah kita. Itu mindset yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Terus yang kedua adalah ghibah itu ini dari aspek kita yang dighibahin ya. Tadi kalau aspek orang yang menghibah, kita kalau bisa mindsetnya jangan sampai kita ghibah eman amalan kita. Kalau perspektif orang yang dighibahin sekarang, kalau kita yang jadi objek ghibahnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pola mindset kita juga harus dirubah. Kalau kita dighibahin itu ya mestinya kita bersyukur. Kalau kita dighibahin dirasan-rasan gitu ya, itu mestinya kita bersyukur. Jadi ketika dighibah ucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita dighibahin seseorang berarti sama halnya kita itu ketika sabar
menambah dari derajat kita. Dan orang yang ghibah dosanya berlipat-lipat dan dihapus pahalanya. Kita bertambah pahalanya ketika kita bisa bersabar dan menerima apa yang mereka ghibahkan. Toh orang yang ghibah itu mesti di belakang kita. Berarti kita ada di mana? Di depan mereka. Dan selama-lamanya orang yang ghibah tidak akan bisa ada di depan kita. Orang yang ghibah pasti di belakang kita. Dan kita yang akan selalu terdepan. Fokus pada perbaikan, fokus pada memberikan kemanfaatan kepada umat. Jadi seperti itu. Ketika kita dighibahin ya Mbak ya. Jadi ketika kita dighibahin ya biarkan saja. Dalam artian tidak usah dihiraukan. Ingat kita terkait cerita ya. Bahwasanya ada seorang bapak dengan putranya menunggangi seekor keledai maksudnya. Bukan kedelai ya, tapi keledai. Ya, di situ awalnya seorang bapak ini menaikkan putranya di keledai ini. Bukan keledai ya, bukan kedelai ya. Nah, lalu beserta barang-barangnya, sedangkan ayah ini menungganginya di bawah. Pada suatu ketika bertemulah dengan seorang di jalan yang menyatakan bahwasanya, "Wahai anak muda," anaknya ini, "betapa tidak sopannya engkau menyuruh ayahmu untuk di bawah, sedangkan engkau enak-enakan naik di atas." Mendengarkan cerita dari orang tersebut, akhirnya anak ini turun, "Ayah, biarkan saya yang jenengan yang naik di atas, saya yang menyeret kudanya." Akhirnya ganti ayahnya yang di atas, anak muda ini anaknya yang ada di bawah. Berjalan lagi lah. Di tengah-tengah lagi bertemu lagi dengan seseorang, lalu disampaikan, "Wahai bapak, engkau tidak punya rasa kasihan kepada anak kecil. Itu anakmu, anak kecil, masih kecil, engkau suruh bekerja keras, engkau enak-enakan naik di atas." Dan mendengarkan perkataan dari orang tersebut, akhirnya turunlah ayah ini dan bilang, "Ayo nak, kita naikin bersama-sama si keledai ini ya." Akhirnya naiklah bersama-sama beserta barang dagangannya itu dinaiki bersama dengan anaknya. Di tengah perjalanan pun disampaikan lagi, "Wahai orang tua dan anak kecil, tidakkah kau punya kasihan kepada seekor binatang? Engkau naiki dengan anakmu, dengan barang-barangmu, sedangkan dia sangat kecil." Mendengar seperti itu, akhirnya turunlah kedua orang tersebut, anak dan bapaknya, beserta barang dagangannya tadi. Turunlah, dibawa sendiri-sendiri dan hanya keledai ini tidak membawa apa-apa. Nyampe di satu tempat lagi, ditanyai sama orang laki, "Wahai orang tua, kamu kok tidak cerdas? Ada hewan bisa dibuat ditunggangi, kenapa engkau berjalan?" Nah, seperti itu kalau kita menanggapi omongan orang tidak akan ada habis-habisnya. Jadi kalau saran saya ya, fokus ke depan, fokus masa depan, dan fokus perbaikan untuk umat. Seperti itu. Luar biasa. Mau tanya yang kedua ya Pak ya. Setelah itu nanti kami simpulkan pesan Bapak ini kepada sesama kaum Adam ya. Kita kan emak-emak ya, nggak mau kalah ya. Tetap emak-emak itu terdepan dan harus menang. Ketika emak-emak ini yang ghibah, gimana sih pesan Bapak kepada para papa-papa handa dan ayahanda agar menjadi imam yang baik, sehingga menjadikan emak-emak handa ini emak-emak yang sholihah? Baik. Nah, ini nasihat untuk sesama laki-laki ya. Jadi untuk papa handa tadi istilahnya. Iya, papa handa, ayah handa. Papa handa di rumah maupun di manapun kita berada, pesan saya, ketika ingin keluarga itu sakinah, mawaddah, warohmah, kuncinya ada di ayah ataupun seorang suami. Karena
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang perempuan itu akan bisa menjadi karakter yang baik ketika dipimpin oleh imam yang baik pula. Ya kan? Dalam doa yang senantiasa kita haturkan itu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di situ secara tekstual di situ penyebutan dalam doa yang pertama disebutkan adalah azwajina, istri-istrinya, baru kemudian wa dzurriyyatina, baru kemudian anak-anaknya. Jadi ketika pengen anak dan istrimu nanti qurrata a'yun gitu ya, perbaikilah yang di depan dulu. Siapa? Azwajina. Ketika di dalam suatu rumah tangga azwajina, sosok seorang ibu ini kita bina bisa menjadi ibu yang baik, insya Allah dzurriyyatina qurrata a'yun. Akhirnya terciptalah dalam suatu rumah tangga itu anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Bagaimanapun bagaimana bisa kita meminta anak ini menjadi anak yang baik ketika di dalam rumah seorang ibu yang tarbiyatul ula itu tidak menjadi ibu yang baik. Jadi ciptakanlah keharmonisan dalam keluarga, terutama seorang ibu, agar generasi kita menjadi generasi yang waladun sholihun yad'u. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi adalah sharing pemikiran-pemikiran dari Bapak Mufti Sanjaya. Selanjutnya kami simpulkan ya, saya simpulkan sepemahaman kami bahwasanya ketika kita mau menjadi emak-emak handa yang baik, satu itu punya mindset no ghibah, yang mana jangan ghibah, pokoknya no ghibah, sayanglah kebaikan yang telah kita lakukan itu akan sia-sia, terhapus sia-sia gitu ya. Yeah. Terus ketika kita digibahin orang, mindset kita, alhamdulillah ya kita berada di depan, jadi yang ghibah itu ada di belakang kita, makanya alhamdulillah ya kita digibahin orang. Terus secara tidak langsung menghapus catatan buruk kita pada malaikat atid ya. Ya alhamdulillah meringankan timbangan juga. Iya. Yeah. Gitu ya. Terus untuk papa handa setelah capek-capek kerja malam doain istrinya agar istrinya menjadi istri yang solihah, emak-emak handa yang solihah, terus ngajak liburan dan lain sebagainya agar menciptakan keluarga yang harmonis sehingga seorang istri bisa menjadi tarbiyatul ulah yang sangat yang harmonis dan menciptakan keturunannya itu menjadi keturunan yang robbani. Gitu ya Pak? Iya, sangat betul sekali. Terima kasih. Sekian dari kami berdua. Apabila ada salah dan kurang ataupun kata-kata yang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.